Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita masih ada di materi statistika, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan suatu data ke dalam histogram dan poligon frekuensi. Adapun sebelumnya kita harus tahu dulu tentang apa itu histogram. Jadi dalam hal ini, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Contohnya, untuk tampilan histogram seperti ini, misalkan ada sebuah data nilai ulangan susulan matematika SMA Negeri 1 Aji Barang. Nah, di sini ada tampilan gambarnya, inilah yang disebut dengan histogram. Dari tampilan histogram ini kita bisa menyebutkan beberapa hal. Di antaranya adalah batang yang berdekatan tidak memiliki jarak atau batang berhimpitan satu sama lain. Ini contohnya. Jadi antara batang yang satu dengan batang yang lain tidak memiliki jarak. Ini berbeda dengan diagram batang ya. Kalau diagram batang pada data tunggal itu kan antara batang yang satu dengan batang yang lain memiliki jarak. Kemudian di sini dalam histogram ini sumbu tegak. Sumbu tegak itu yang ini. Sumbu tegak menyatakan frekuensi, sedangkan untuk sumbu datar menyatakan nilai. Sumbu tegak biasanya disebut juga dengan sumbu vertikal, sedangkan sumbu datar disebut juga sebagai sumbu horizontal. Lebar batang merupakan panjang kelas. Jadi di sini lebar batang harus selalu sama karena panjang kelas dari tiap-tiap kelas adalah sama. Kemudian batas-batas batang ini, batas-batas dari masing-masing batang ini merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Kemudian selanjutnya adalah tentang poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Ketika kita sudah punya histogram seperti ini, apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Jadi yang disebut dengan poligon frekuensi itu ini. Kita hubungkan tadi, ini kan ada titik tengah juga kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan lagi. Nah, yang disebut dengan poligon frekuensi adalah ruas-ruas garis ini. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang penyajian data, di mana yang akan kita bahas adalah penyajian data dalam histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana menyajikan suatu tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram dan juga poligon frekuensi. Misalkan kita mempunyai sebuah tabel distribusi frekuensi seperti ini, di mana ini merupakan data skor kuis kelas 10 bahasa dan budaya, ada nilai dan ada frekuensi. Untuk menyusun ke dalam bentuk histogram, langkah pertama yang kita butuhkan adalah kita akan mencari tepi bawah dari masing-masing kelas, dan yang kedua adalah kita akan mencari tepi atas dari masing-masing kelasnya. Kita mulai dari tepi bawahnya terlebih dahulu. Masih ingat ya untuk mencari tepi bawah seperti apa? Ya, tepi bawah dapat dicari dari batas bawah masing-masing kelas dikurangi dengan 0,5. Jadi untuk tepi bawah kelas pertama, 1 dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 0,5. Tepi bawah kelas kedua berarti 11 dikurangi dengan 0,5, diperoleh 10,5. Tepi bawah kelas ketiga yaitu 21 dikurangi 0,5, sehingga diperoleh 20,5. Dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. Begitu pula dengan tepi atas. Untuk tepi atas, kita dapat mencarinya dengan cara batas atas ditambah 0,5. Sehingga tepi atas kelas pertama adalah 10 ditambah 0,5, maka diperoleh 10,5. Tepi atas kelas kedua yaitu 20 ditambah 0,5 sehingga diperoleh 20,5, dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. Setelah tepi bawah dan tepi atasnya ketemu, kemudian kita akan mulai membuat histogramnya.
Yang pertama, kita akan membuat sumbu datarnya terlebih dahulu dan juga sumbu tegak seperti ini. Untuk sumbu datar itu untuk menunjukkan nilai, dan untuk sumbu tegak itu untuk menunjukkan frekuensi. Setelah sumbunya ini dibuat, kemudian kita buat skala dari masing-masing sumbu tersebut. Nah, kita buat seperti ini. Jaraknya harus selalu tetap, skalanya pun juga tetap. Kita tuliskan tepi bawah dan tepi atas yang sudah kita tuliskan tadi. Dan di sini tadi kita bisa lihat bahwa ada tepi atas dan tepi bawah yang bernilai sama. Di mana untuk tepi atas kelas ke-1 dengan tepi bawah kelas kedua nilainya sama, yaitu 10,5. Begitu pula dengan tepi atas kelas kedua dengan tepi bawah kelas ketiga nilainya sama juga dengan 20,5. Jadi nanti di sini pada sumbunya kita cukup menuliskan salah satu saja. Kita tuliskan 0,5. Nah, walaupun di sini 10,5-nya berlaku untuk tepi atas dan tepi bawah, tapi di sini kita tuliskan cukup satu aja. Begitu pula untuk 20,5, 30,5, 40,5, 50,5, dan 60,5. Ini untuk nilai yang diwakili dengan tepi bawah serta tepi atas. Berikutnya untuk frekuensi, di sini kan frekuensinya 6, 7, 11, 8, 4, 4. Kalau memang memungkinkan silahkan boleh dengan menggunakan skala 1, tapi di sini saya akan menggunakan skala 2. Jadi bisa dituliskan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ingat, jaraknya harus selalu sama. Setelah skalanya kita buat, kemudian kita akan membuat batang-batangnya. Untuk kelas yang pertama frekuensinya adalah 6. Maka kita buat batang yang pertamanya sampai di nilai 6. Untuk memastikan pas atau tidaknya, kalian boleh menggunakan garis pantuan di sini. Strip-strip kita hubungkan. Berikutnya, kelas yang kedua adalah 7. Sehingga kita buat frekuensinya sampai di pertengahan antara 6 dan 8. Ini juga boleh dibuat garis bantuannya ya. Misalkan mau dibuat seperti ini. Nah, seperti ini boleh, dan seterusnya. Untuk kelas ketiga frekuensinya 11. Kelas keempat kita buat lagi yaitu 8. Kelas kelima adalah 4 dan kelas ke-6 adalah 4 juga. Dan yang perlu kalian ingat, batang-batang ini harus saling berhimpitan satu sama lain. Tidak ada jarak di antara batang yang satu dengan batang yang lainnya. Inilah yang disebut dengan histogram. Nah, untuk memastikan dan untuk memudahkan kita membaca histogram tersebut, untuk frekuensinya bisa kita letakkan di bagian atas batang-batang tersebut. Jadi di sini frekuensinya 6, 7, 11, 8, 4, 4. Ya, dengan langkah-langkah tadi kita sudah bisa membuat tentang apa itu histogram. Jadi inilah yang dimaksud dengan histogram. Ketika kita sudah membuat histogramnya untuk menyusun poligon frekuensi, kita bisa langsung menghubungkan titik-titik tengah histogram itu. Jadi sebenarnya untuk membuat poligon frekuensi, di sini kita membutuhkan titik tengah. Nah, kita buat dulu titik tengahnya, masih ingat ya? Untuk titik tengah dapat dicari dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 1 tambah 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5,5. Begitu pula untuk titik tengah kelas kedua. Titik tengah kelas 2 berarti 11 tambah 20 dibagi 2, dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. Nah, boleh kita tampilkan seperti ini. Dan dari histogram yang tadi sudah kita buat, untuk membuat poligon frekuensi, kita tinggal hubungkan titik-titik tengah dari masing-masing batang. Nah, kita hubungkan seperti ini. Ini juga dihubungkan lagi. Dan seterusnya sampai di semua kelasnya. Nah, kan terbentuk seperti ini. Untuk membuat poligon frekuensi, itu yang di bagian depan ini, kita tarik lagi garis sampai memotong di sumbu datarnya. Begitu pula untuk kelas yang terakhir. Inilah yang disebut dengan poligon frekuensi.
Nah, dengan di sini 5,5 untuk kelas pertama titik tengahnya, 15,5 adalah titik tengah kelas kedua, jadi bisa dihubungkan. Kalau mau dihubungkan berarti seperti ini ya. 5,5 ini kan 6. Nah, seperti ini. Kemudian 7 berarti di sini. Ini kalau tadi kalian mau menghubungkan dengan garis bantuan, boleh dibuat seperti ini, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Itu gambaran bagaimana cara menyajikan sebuah tabel ke dalam bentuk histogram dan juga poligon frekuensi. Berikutnya, kita akan mencoba merubahnya. Kalau tadi berawal dari tabel, kemudian kita menyusun histogram dan poligon frekuensinya. Kalau sekarang kebalikannya, histogramnya sudah ada, kemudian kita akan merubahnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita sudah punya histogram di sini di sebelah kiri. Kita akan mencoba menyusunnya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka yang pertama kita butuhkan adalah kita buat tabelnya dulu seperti ini. Ada batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 batang, itu menunjukkan ada 6 kelas. Jadi kita siapkan 6 baris di sini. Di sini untuk merubah ke dalam tabel distribusi frekuensi, kita membutuhkan bantuan tepi bawah dan tepi atas. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelasnya. Kita mulai dari kelas yang pertama. Kita lihat batang yang pertama. Di sini tepi bawahnya adalah 70,5 dan tepi atas kelas pertamanya adalah 75,5. Untuk kelas kedua, kita lihat batang yang kedua. Tepi bawah berarti yang sebelah kirinya yaitu 75,5 dan tepi atasnya adalah 80,5. Untuk kelas ketiga, kita lihat batang ketiga. Tepi bawah kelasnya adalah 85 dan tepi atas kelasnya adalah 85,5. Untuk kelas keempat atau batang keempat, tepi bawahnya adalah 85,5 dan tepi atasnya adalah 90,5. Begitu pula untuk kelas kelima dan kelas keenamnya. Nah, dari tepi bawah dan tepi atas ini, kita bisa menentukan nilai atau kelas-kelasnya, yaitu dengan mencari batas bawah serta batas atas dari masing-masing kelas. Kita ingat kemarin, tepi bawah itu dapat dicari dari batas bawah dikurangi 0,5. Jadi untuk mencari batas bawah, kita tinggal tambahkan tepi bawah ini dengan 0,5 juga. Dan untuk tepi atas, karena kemarin tepi atas itu diperoleh dari batas atas ditambah 0,5, maka sekarang untuk mencari batas atasnya berarti tinggal dicari dari tepi atas dikurangi 0,5. Sehingga diperoleh untuk nilai kelas pertama adalah 71 sampai 75. Jadi yang ini kita tambahkan, yang sebelah kanan justru kita kurangi. Begitu pula untuk kelas kedua, 75,5 kita tambahkan 0,5, yang 80,5-nya dikurangi, sehingga diperoleh 76 sampai 80. Kelas ketiga berarti ditambahkan, ini kurangi, jadi 81 sampai 85. Kelas keempat, yang ini ditambah, yang ini dikurang, jadi 86 sampai 90. Kelas kelima 91 sampai 95 dan kelas keenam 96 sampai 100. Untuk frekuensinya kita tinggal lihat tinggi batangnya. Kelas pertama frekuensinya adalah 2, kelas kedua 4, kelas ketiga 12, kelas keempat 13, kelas kelima 6, kelas keenam adalah 3. Nah, terbentuklah tabel distribusi frekuensinya. Jadi untuk tepi bawah dan tepi atas ini hanya sebagai bantuan aja. Tapi kalau memang yang dibutuhkan adalah nilai dan frekuensi, maka yang kita tampilkan hanyalah yang nilai dan frekuensinya saja. Itu penjelasan terkait bagaimana caranya menyajikan histogram ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berikutnya yang perlu kita ketahui lagi adalah
Menentukan beberapa nilai dari histogram. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan informasinya dari histogram yang disajikan. Dari histogram ini kita bisa menentukan langsung berapakah banyak kelasnya. Banyak kelas itu ditentukan dari banyaknya batang-batang yang ada pada histogram itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari histogram ini ada 6 kelas. Kemudian selain itu, sebagai dasar nanti untuk materi berikutnya, kalian harus paham juga tentang menentukan panjang kelas dari sebuah histogram. Panjang kelas dari sebuah histogram dapat dicari dari, kalian bebas memilih kelas mana yang akan kalian ambil. Misalkan saya mau mengambil kelas yang pertama. Jadi panjang kelas dapat dicari dari 75,5 dikurangi dengan 70,5. Bisa dituliskan seperti ini. Kalau misalkan kalian mau pakai kelas yang kedua, boleh juga. Berarti caranya adalah 80,5 dikurangi 75,5. Begitu pula untuk kelas-kelas yang berikutnya. Ketika kalian menggunakan kelas yang berbeda pun, hasil akhir panjang kelas tetap sama. Selain panjang kelas, kita juga bisa menentukan bagaimana menghitung titik tengah kelas dari histogram ini. Misalkan kita akan mencoba untuk titik tengah kelas pertama terlebih dahulu. Caranya adalah titik tengah kelas dapat dicari dari tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Jadi untuk kelas pertama ini, titik tengah kelas pertama dapat dicari dari 70,5 ditambah 75,5 dibagi 2. Sehingga diperoleh 73. Begitu pula untuk titik tengah kelas kedua dapat dicari dari 75,5 ditambah 80,5 dibagi 2. Sehingga diperoleh 78. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Atau boleh juga ketika kalian sudah menemukan titik tengah kelas yang pertama, yaitu 73 ini, untuk titik tengah kelas berikutnya tinggal kalian tambahkan dengan panjang kelas. Jadi titik tengah kelas kedua 73 ditambah 5, 78. Titik tengah kelas ketiga berarti 78 ditambah 5 sehingga diperoleh 83. Titik tengah kelas keempat berarti 83 ditambah 5, 88. Dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. Itu kurang lebih sedikit penjelasan terkait beberapa nilai yang dapat kita tentukan dari histogram yang disajikan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video penjelasan kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga membantu untuk pemahaman kalian. Jika memang ada yang masih belum dipahami, silahkan kalian ulang lagi bagian yang diperlukan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan kali ini. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika memang menurut kalian ini baik dan perlu dibagikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.